Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hamidah FPD, PLT Kepala UPT SD Negeri Purworejo 1. Saat ini saya akan diwawancara oleh CGP hebat saya, Ibu Uswatun Hasanah, dalam rangka kegiatan modul 3.1 demonstrasi kontekstual pengambilan keputusan. Simak dan ikuti kegiatan saya bersama Bu Uswatun Hasanah. Selamat pagi Bu Hamidah. Selamat pagi Bu Uus. Alhamdulillah baik. Bu Uus sendiri gimana Bu? Alhamdulillah Bu Hamidah. Bu Uus, Ini saya ingin melakukan wawancara kepada Bu Hamidah terkait pengambilan keputusan di sekolah sebagai kepala sekolah. berarti sebagai kepala sekolah di sini ya, di SDN Purworejo 1. Iya. Pak Bu Uus kan juga tahu sendiri kami dan merangkap. Iya, Bu. Oke. Ini ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Memang di sekolah ini tidak banyak sih kasus-kasus yang terlalu menyimpang karena rata-rata Bapak Ibu dan orang tua sudah paham. Saya melihatnya dari sudut pandang moral dan hukum. Ya. Manakala kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah terhitung benar lawan salah, berarti ya. Namun jika masih bisa dikatakan benar lawan benar, masalah tersebut adalah dilema. Saya harus mengatur bagaimana caranya supaya ini tidak sampai merugikan dua pihak yang bermasalah. Untuk pertanyaan selanjutnya ya Bu Hamidah. Iya, oke. Selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Saya meskipun di sini selaku kepala sekolah, bukan berarti kepala sekolah itu sendiri. Selama ini yang saya lakukan, saya identifikasi dulu kasus-kasus dari berbagai sudut pandang. Kemudian menimbangnya secara matang mana yang paling benar, dan keputusan tersebut menguntungkan banyak orang. Artinya menguntungkan kepentingan umum, tidak hanya menguntungkan sebagian kecil dari pihak-pihak yang bermasalah. Itu yang saya lakukan. Teman-teman selalu saya libatkan untuk diskusi. Ya. Ini untuk pertanyaan ketiga, Bu Hamidah. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Saya tadi sudah menyampaikan ya, saya lakukan koordinasi, cari informasi. Yang pertama yang saya lakukan, saya akan coba mencari apa sih penyebab permasalahan tersebut. Jadi saya harus konfirmasi, bertanya pada teman-teman dan orang-orang sekitar. Jadi mencari ya penyebab masalah. Yang kedua, saya akan mencari atau setelah mendapatkan informasi, saya akan berupaya dengan bukan hanya secara secara emosional saja, saya akan menentukan siapa-siapa saja yang terlibat dalam permasalahan. Yang ketiga, saya akan menanyakan kepada orang-orang yang terdekat. Maksudnya orang-orang terdekat dari orang-orang yang terlibat masalah tadi. Saya ingin menggali bagaimana sih orang ini kok bisa seperti ini, gitu kan? Jadi menggali informasi dari orang-orang terdekat seperti itu, gitu ya. Kemudian
saya juga akan mengajak berdiskusi beberapa teman, termasuk nanti mereka yang tadi saya cari informasi, saya ajak berdiskusi untuk mencari informasi tersebut ya, apa memang benar seperti itu. Yang kelima, saya akan berupaya mencarikan solusi dari masalah tersebut yang tepat. Dari awal sudah saya sampaikan yang sekiranya tidak merugikan dua belah pihak. Seandainya ada kerugian, paling tidak kerugian itu seminimal mungkin. Karena memang ini apa istilahnya ya, mungkin ada yang dilanggar etika peraturannya. Yang berikutnya mungkin yaitu tadi, solusi dengan resiko terkecil itu yang akan kami ambil. Ya diharapkan memang tidak ada resiko, solusinya itu tidak ada resiko. Tapi kalau memang sudah benar-benar sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi ya, solusi bukan solusi ya, resiko paling minim yang akan saya ambil sebagai solusinya. Itu pun saya harus memberikan pengertian pada dua belah pihak. Jangan sampai nanti yang ini merasa diremehkan atau disalahkan, sementara yang ini merasa didukung karena merasa dibenarkan. Jangan sampai terjadi seperti itu, Bu Mesia. Kalau ada masalah seperti ini, sebaiknya diselesaikan seperti ini atau solusinya seperti ini. Yang jelas tidak ada jadwal waktu khusus untuk menyelesaikan. Tidak ada jadwal untuk hari ini harus menyelesaikan masalah ini, tidak. Yang penting ketika ada masalah, gimana caranya kita menyelesaikannya dengan baik. Untuk pertanyaan keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Saya melakukan analisis kasus tersebut, kemudian menentukan solusinya, menyesuaikan dengan peraturan dan norma yang berlaku. Yang jelas, solusi yang akan kami berikan itu adalah yang mengedepankan kepentingan umum. Jangan sampai nanti seperti yang saya sampaikan di awal tadi, jangan sampai solusi itu hanya menguntungkan salah satu pihak. Kalau memang terjadi dilema yang sekiranya bertentangan, saya cari resiko terkecil atas solusi tersebut yang harus kami berikan. Terus, ya, terima kasih. Ini untuk lembar pertanyaan selanjutnya, Bu. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan dalam mengambil keputusan adalah mencari keputusan yang terbaik, yang merupakan solusi terbaik bagi semua pihak, karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar. Dalam mengambil keputusan harus menguntungkan kedua belah pihak. Bagaimanapun juga kedua belah pihak itu adalah sama-sama rekan kita, sama-sama teman kita. Kalau misalnya dengan orang tua, mereka semua adalah sama-sama anak-anak kita. Jadi bagaimana caranya saya memberikan keputusan yang sekiranya tidak merugikan sama sekali. Sebelah itu ya. Betul. Sekarang untuk pertanyaan ke-6, Bu. Apakah Anda memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan selama ini? Alhamdulillah di sekolah kita, mungkin Bu Uus juga tahu sendiri, karena sekolah kita kecil, memang jarang sekali ada masalah-masalah yang berat. Kalau ada masalah ringan, masalah-masalah yang ringan, saya langsung ajak omong-omong gitu. Saya tidak menginterogasi, tapi saya sekedar sharing omong-omongan tanpa terasa yang bersangkutan itu sudah merasa punya solusi dari apa yang kita bicarakan. Yang kedua, kalau jadwal secara khusus tidak. Cuma memang di sini kan sudah ada jadwal staff meeting di Sabtu, di pekan terakhir, di hari kerja. Pada saat itu
ketika ada permasalahan di tengah-tengah perjalanan kedinasan kita, kalau masalahnya berat, saya berupaya nanti saya mencari sumber permasalahan tersebut, mencari informasi-informasi tersebut, kemudian saya selesaikan atau kami selesaikan dengan duduk bersama dengan mereka berdua. Biasanya selesai di situ sudah, karena untuk kepentingan bersama. Tinggal nanti pada saat staff meeting tersebut kami sampaikan, bukan berarti saya membuka permasalahan ini, tidak, tetapi kami sampaikan secara umum saja bahwa kegiatan yang seperti ini, solusi atau permasalahan dari kegiatan seperti ini, contohnya adalah seperti ini. Jadi tanpa menyinggung pihak-pihak yang sedang bermasalah. Ini pertanyaan terakhir Bu dari saya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Pengalaman yang saya ambil dengan adanya kegiatan ini ya, yang sudah kita pelajari bersama ya Bu Us ya, kebetulan Bu Us sebagai CGP, Bu Alida juga sebagai PP, banyak sekali pengalaman-pengalaman atau ilmu-ilmu yang kita peroleh, dan kebetulan juga kita sudah terbiasa dengan teman-teman yang lain, sehingga dari kegiatan belajar di modul 3.1 ini saya pribadi menjadi lebih bijaksana dalam mengambil keputusan. Tetap saya pertimbangkan prosedur atau langkah-langkah yang baik tersebut, dan saya akan melibatkan semua pihak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Ya, mudah-mudahan setelah kita belajar bersama ini, kita bisa lebih baik lagi. Bu Uus bisa menerapkan ilmunya ini kepada anak-anak, kepada wali murid dari anak-anak putra-putri siswa-siswinya Bu Uus, bisa diterapkan pada saat Bu Uus bergaul dengan teman-teman sebaya atau teman-teman di kedinasan. Demikian pula saya doakan Bu Uus, mudah-mudahan saya selaku pimpinan kepala sekolah di sini bisa lebih arif dan bijaksana dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di masa sekolah. Ya, itu aja. Selamat bertugas, semoga sukses. Insya Allah Bu Uus sudah punya modal yang bagus untuk menjadi CGP yang lebih hebat lagi. Saya berterima kasih kepada Bu Hamidah yang sibuk sekali memegang 2 sekolah, tapi masih menyempatkan waktu untuk saya melakukan wawancara. Sama-sama Bu Uus. Selamat pagi Pak Bisri. Selamat pagi. Sebelumnya saya terima kasih karena Pak Bisri sudah meluangkan waktu saya melakukan wawancara. Ya, meskipun saat ini bukan menjadi kepala sekolah saya, tapi itu kan masih mau ditingkatkan saya. Hari ini saya akan melakukan wawancara mengenai pengambilan keputusan sesuai dengan yang dijanjikan. Jadi ini adalah pertanyaan yang akan saya ajukan ke Ibu Nadif. Mulai saja Mbak Nadif. Jadi sebelumnya saya terima kasih kehadiran Bu Uus Racun yang bisa melakukan apa ini ya, interview ya. Mungkin nanti saling kita kenalan. Semoga nanti guru penggerak dan terkait dengan kebajikan, perihal tentang kebijakan itu memang ya dilematis juga memang kadang-kadang belakang. Monggo. Mengenai yang pertama, dilema etika atau kewajiban moral Pak. Selama ini bagaimana Bapak sebagai kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kewajiban moral dalam lingkup sekolah ini Pak? Jadi, terima kasih untuk kasus. Memang semua orang tidak menghendaki timbulnya kasus, tapi bagaimanapun juga
sebuah program pasti ada kendala dan kasus ini kalau dipikir secara positif itu akan menjadi kekuatan kepala sekolah dalam melaksanakan tugasnya tidak berdiri sendiri, tentu didukung oleh pihak lain, baik oleh dewan guru maupun stakeholder yang lain. Jadi kepala sekolah tidak jalan sendiri. Campur nanti berikutnya. Pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, jadi untuk kasus di sekolah ditinjau dari dua sisi yang sama-sama baik ada unsur kebajikannya, maka kami bersama tim hukum tentunya berpikir lebih hati-hati dengan hati yang bersih. Kita akan mengkolaborasikan dua masalah yang kadang-kadang berbeda, tapi sama-sama tujuannya. Misalnya ini ada kasus misalnya tentang buku modul itu sebetulnya tidak boleh diperjualbelikan di sekolah. Itu adalah aturan. Di sisi lain siswa atau orang tua ini membutuhkan modul untuk tambahan pelajaran atau pengayaan. Sekolah tidak boleh menjual, siswa butuh, orang tua butuh, maka harus diambil jalan-jalan. Bagaimana caranya? Sekolah tetap tidak menjual modul, itu siswa mendapatkan modul, maka ada pemberdayaan melalui fasilitas orang tua siswa yang mendapatkan. Sekolah akan membantu hal tersebut. Iya, betul. Jadi ada jalan tengahnya. Jadi sekolah tidak boleh langsung melarang ada modul di sekolah, tidak boleh. Itu ya tidak bisa karena yang menjadi kebutuhan mutlak dari siswa. Seperti apa yang biasanya dilakukan selama ini? Iya. Setiap permasalahan itu ada yang berkaitan. Permasalahan itu timbul tentang apa? Yang berkaitan itu siapa? Kita akan kita pilih. Kalau misalnya tadi tentang mutu, maka yang berkaitan adalah guru dari pihak sekolah yang melakukan pembelajaran. Kemudian siswa mungkin diwakili oleh orang tua siswa. Maka guru kita ajak bicara. Paguyuban orang tua siswa kelas 1 sampai kelas 6 itu juga kita ajak bicara. Kita rembuk bareng-bareng. Jadi kolaborasi musyawarah tentang permasalahan yang muncul sehingga bisa diambil solusi sebagai cara untuk bisa saling di kuncinya kolaborasi. Hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya. Saya kira melalui kolaborasi isinya adalah pemberdayaan tupoksi masing-masing. Guru yang ngerti
pembelajaran, orang tua yang paham tentang kemampuan finansial, maka keduanya kalau dikolaborasikan, diajak musyawarah, berkoordinasi, maka itu akan mendapatkan solusi bersama. Itu melalui koordinasi, kolaborasi, kolaborasi. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tantangannya itu? Iya, tantangan yang pertama itu adalah aturan hukum yang baku, aturan hukum yang baku. Tapi di sisi lain, aturan itu harus ditegakkan. Di sisi lain, berbenturan dengan kepentingan orang lain. Tantangannya memang kita harus hati-hati. Kemudian kalau ada larangan, maka harus dicari jalan tengah, jalan terbaik, jalan yang bijak, sehingga aturan itu tidak berjalan kaki. Sedangkan siswa dan orang tua tidak buru-buru. Harus ada solusi di antara dua masalah yang berbeda. Iya. Aturan itu pasti kaku. Tapi tujuannya apa? Tapi kalau kita menjalankan aturan saja, maka muncul respon negatif dari orang-orang yang jatuh. Makanya harus aturan itu harus dilaksanakan dilandasi kebijakan dari sekolah. Tidak gampang. Selanjutnya yang keenam, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau manajemen dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya itu, atau prosedur seperti apa yang Bapak laksanakan? Iya. Masalah itu muncul tidak direncanakan, tidak dijadwalkan. Seketika masalah itu muncul gitu. Untuk tata kelola itu tidak ada SOP tertentu untuk menyelesaikan masalah. Tergantung masalah yang muncul. Nah, masalah apa yang muncul melibatkan siapa? Kalau kita amati, kalau sudah tahu masalah apa yang muncul melibatkan siapa saja untuk menyelesaikan, maka nanti tata kelolanya adalah masalah itu muncul mengajak siapa untuk menyelesaikan. Itu yang saya kira tata kelola, karena SOP-nya tidak ada. Saya kira melalui tadi musyawarah bersama, kolaborasi bersama, pelibatan sekolah, itu saya kira tata kelola yang tidak resmi itu yang harus dilakukan. Jadi mengedepankan kolaborasi koordinasi. Adakah seseorang yang selama ini bekerja atau melakukan dalam kasus-kasus ini? Sekolah melaksanakan program membutuhkan dukungan dari semua pihak. Pelibatan pengurus paguyuban orang tua siswa dalam setiap hal ini menjadi jalan untuk mengatasi semua permasalahan. Koordinasi komunikasi yang dibangun antara sekolah dengan paguyuban orang tua siswa ini adalah inti awal untuk menyelesaikan masalah. Kalau guru-guru hampir setiap kali kita ketemu dengan kawan. Jadi pelibatan paguyuban orang tua
itu sebagai sekolah lainnya. Ini kalau terbangun dengan baik, insya Allah semua permasalahan selesai. Karena tidak ada hubungan batin, hubungan emosional untuk memiliki. Ini pertanyaan yang terakhir. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pelajaran apa yang Bapak bisa petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di MTK ini sebagai kepala sekolah selama ini? Ya, terima kasih. Kita umat Islam sudah dicontohkan di dalam peribadatan. Kalau sembahyang, sholat itu sama orang itu akan lebih baik jika sholat itu berjamaah. Kita menyelesaikan masalah yang muncul di sekolah, kita selesaikan bersama-sama. Insya Allah ini akan lebih baik. Kepada dengan pahala dari sholat-sholat. Tapi melalui kebersamaan, insya Allah semua masalah selesai dengan kuncinya adalah sama-sama. Terima kasih, sukses guru penggerak. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memang